Selamat pagi Pak Wahono dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arya Prasetya Nugraha dengan NIM 191134254. Saya berasal dari kelas 5D. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk tarian. Yuk kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, tarian yang pertama yaitu ada tarian imitatif. Tarian imitatif merupakan suatu bentuk tarian yang menirukan gerakan hewan atau binatang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil suatu tarian dari daerah saya sendiri, merupakan tarian asli lokal dari daerah saya sendiri, yaitu dari Kebumen. Tarian tersebut bernama tari lawet. Tarian ini berasal dari Kecamatan Karangbolong, tepatnya di pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, tari lawet merupakan suatu karya seni dari kreativitas Bapak Sarjoko, yaitu suatu seniman dari Klaten yang melakukan penelitian di sekitar gua-gua pantai selatan Kebumen, tepatnya di Desa Karangbolong atau Kecamatan Karangbolong pada Februari tahun 1989. Asal usul tari lawet adalah keinginan dari Bupati Kebumen pada tahun 89 untuk diadakan pentas tari massal khas Kebumen dalam rangka pembukaan acara Jambore Jawa Tengah yang diadakan di bumi perkemahan Widoro Kebumen. Selanjutnya di Kecamatan Karangbolong Kebumen terdapat gua-gua yang menjadi sarang burung lawet dengan hamparan laut yang luas di depannya. Burung-burung lawet yang berterbangan di atas samudra dan beberapa orang yang memanjat gua untuk mengambil atau memanen sarang burung lawet tersebut. Dengan melihat kondisi alam dan perilaku satwa serta orang yang mengunduh sarang lawet, maka menjadi inspirasi untuk dituangkan dalam bentuk gerak atau tarian dan lagu yang berwujud tarian lawet. Tarian lawet ini tentunya memiliki ciri khas pada gerakannya sesuai dengan ciri khas burung lawet tersebut. Gerakan tari lawet yaitu lincah dan ceria, disesuaikan dengan gerak burung lawet, sehingga gerakan dalam tarian lawet ini meliputi mulet, loncat, egot, angklingan, didis, lenggut, nyucuk, pucel, lincah nyucuk, dan kepetan. Tarian ini biasanya dipentaskan hanya untuk acara-acara besar atau event-event saja teman-teman. Dan tariannya yang sudah dilakukan yaitu adalah pementasan pada perayaan HUT Republik Indonesia ke-66 di Kebumen, terus pembukaan MTQ pelajar tingkat Jawa Tengah di alun-alun Kebumen pada tahun 1993 dan penutupan Porseni se-SD Jawa Tengah tahun 1993. Oke, kita lanjut ke tarian selanjutnya. Nah, untuk bentuk tari yang kedua atau jenis tari yang kedua yaitu ada mimitis. Tarian mimitis merupakan suatu ungkapan ragawi dalam bentuk gerakan yang meniru berbagai bentuk tingkah laku atau aktivitas manusia pada kehidupan sehari-hari. Nah, saya dalam tarian mimitis ini membuat atau mencantumkan contoh yaitu tarian Panarat yang berasal dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, tarian ini itu menggambarkan aktivitas manusia di daerah Cisarua yaitu ketika memetik teh di kebunnya. Penduduk Kabupaten Cisarua, Bogor memiliki mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh pemetik teh. Tariannya dilakukan oleh pemetik teh untuk menyemangati diri sendiri ketika akan berangkat melakukan pekerjaannya di kebun teh tersebut. Tarian ini merupakan bentuk ekspresi kegembiraan yang dilakukan oleh para perempuan pemetik daun teh dalam melakukan pekerjaannya. Tarian ini dilakukan dengan meniru gerakan ketika memetik teh di kebun dan menggunakan kostum serta properti yang mirip ketika memetik teh di kebun, seperti menggunakan capi, menggunakan properti yang untuk wadah teh itu. Nah, tarian ini diiringi dengan menggunakan musik Sunda tentunya teman-teman, karena berasal dari Jawa Barat. Pada masa perkembangannya, tari Panarat ini tidak hanya dilakukan di kawasan perkebunan teh saja, tetapi juga telah dijadikan sebagai pengiring acara-acara sakral di Jawa Barat, seperti contoh penyambutan tamu besar hingga upacara pernikahan dengan adat Sunda. Baik teman-teman, untuk contoh bentuk tari yang ketiga yaitu ada simpatetik.
Tarian simpatetik merupakan suatu tarian yang mencerminkan atau mengaplikasikan berbagai gerakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi kekuatan seseorang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan suatu keadaan. Nah, dalam contoh tarian ini saya mengambil contoh tarian dari Bali, yaitu tari Sangyang. Tarian Sangyang adalah tari sakral teman-teman, merupakan tari kerohan karena pemainnya itu kerasukan roh, baik roh dari binatang atau dari yang roh lain yang memiliki kekuatan gaib. Tari ini merupakan warisan budaya pra-Hindu yang bertujuan menolak bala. Tari Sangyang ini merupakan tarian komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib dengan menyajikan tembang-tembang pemujaan dan iringan tetabuhan. Di dalam tarian ini selalu ada 3 unsur penting, yaitu api, gending, sangyang, dan penari. Tujuan dari pementasan tarian Sangyang ini adalah untuk memohon keselamatan dari bencana alam atau wabah penyakit pada situasi yang sedang dialami. Tarian ini terdapat di daerah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli. Tarian ini dilaksanakan bila mana masyarakat prihatin dengan keadaan alam atau situasi dan kondisi sekitar teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis tarian yang terakhir, yaitu ada jenis atau bentuk tari kontagius. Kontagius merupakan suatu bentuk tari atau jenis tari yang mengaplikasikan berbagai macam-macam gabungan antar gerakan sehingga menjadi suatu gerakan yang yang kompak gitu. Nah, pada jenis tarian ini saya mengambil contoh yaitu tarian Saman. Teman-teman sudah tidak asing bukan, tarian Saman tentunya berasal dari Aceh. Tari Saman adalah tarian yang berasal dari Aceh. Mengapa tarian ini dinamakan tari Saman? Karena tarian ini dinamakan Saman karena diciptakan oleh seseorang ulama Aceh teman-teman yang bernama Syekh Saman pada sekitar beberapa abad yang lalu. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Awalnya tarian ini hanyalah berupa permainan rakyat yang dinamakan Pokane. Namun kemudian ditambahkan iringan syair-syair yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi pula oleh kombinasi tepukan-tepukan para penari. Saat itu tari Saman menjadi salah satu media dakwah di daerah Aceh teman-teman. Oke, tari Saman merupakan tari yang termasuk unik teman-teman, karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya seperti gerak guncang, kirep, linggang, surang siring. Semua ini adalah gerakan dari bahasa Gayo ya teman-teman. Selain itu ada 2 baris yang menyanyi sambil bertepuk tangan, dan semua penari tari Saman harus menari dengan harmonis. Dalam tari Saman biasanya temponya makin lama akan makin cepat supaya tari Saman menjadi semakin menarik teman-teman. Jadi semisal tepuknya semakin cepat, pasti tariannya akan semakin menarik dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dalam skala nasional, tari Saman biasanya dilakukan pada acara-acara resmi seperti kunjungan tamu kehormatan serta pembukaan festival. Sedangkan di luar negeri, tarian ini pun diakui dunia dan sering memenangkan kompetisi tari tradisional tingkat internasional teman-teman. Baik, berikut merupakan contoh bentuk tarian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih.